Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Ari di materi logaritma untuk kelas 10 SMK. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama adalah definisi dari logaritma. Yang kedua, sifat-sifat logaritma. Yang ketiga, ada contoh soal dan pembahasan. Dan yang terakhir nanti di akhir pembelajaran akan ada latihan soalnya. Baiklah, kita masuk ke definisi dari logaritma. Jadi, jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Dengan A-nya adalah basis, dan syarat dari A itu harus positif dan dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk X itu namanya numerus. Nah, syarat dari numerus adalah dia harus lebih dari 1. Sedangkan N itu pangkatnya atau nilai dari logaritmanya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan perinci di contoh dan pembahasan soal. Untuk contoh soal yang pertama, ubahlah 2 pangkat 3 sama dengan 8 menjadi bentuk logaritma. Oke, definisinya adalah jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Nah, 2 itu sebagai A, 3 sebagai N, dan 8 sebagai X. Akan kita ubah ke dalam A log X sama dengan N. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Oke, untuk contoh soal nomor 2, ubahlah 5 log 25 sama dengan 2 ke dalam bentuk pangkat. Nah, definisi dari logaritma adalah A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Sesuai dengan definisi, 5 sebagai A, 25 sebagai X, dan 2 sebagai N. Akan kita ubah ke bentuk A pangkat N sama dengan X. Tadi A-nya adalah 5, sehingga 5 pangkat N, N-nya adalah 2. 5 pangkat 2 sama dengan X, X-nya adalah 25. Gitu. Next ya, untuk rumus identitas logaritma ada 3. Yang pertama adalah A log A pangkat N sama dengan N. Untuk yang kedua, A log A sama dengan 1. Yang ketiga, A log 1 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan bahas dan berikan contoh untuk masing-masing identitas logaritma. Identitas yang pertama yaitu A log A pangkat N sama dengan N. Nah, contohnya 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5. Jadi, hasilnya adalah N. N-nya di situ adalah 5. Baiklah, kita akan melanjutkan ke identitas yang kedua adalah A log A sama dengan 1. Contohnya 3 log 3 sama dengan 1. Jadi, jika basis dan numerusnya sama, maka nilai logaritmanya adalah 1. Oke, kita next ke yang selanjutnya, yaitu identitas yang ketiga, yaitu A log 1 sama dengan 0. Contohnya 7 log 1 sama dengan 0. Oke, jadi jika numerusnya 1, berapapun nilai basisnya, maka hasil logaritmanya adalah 0. Tapi perlu diingat,
bahwa basis tetap ada syaratnya, yaitu tidak boleh sama dengan 1 dan harus bilangan positif. Untuk sifat logaritma sebenarnya ada 10, tapi yang akan saya bahas hanya 7 saja karena untuk tingkat SMK. Nah, di video ini saya akan membahas 4 sifat logaritma, dan sifat selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, kita masuk ke sifat logaritma yang pertama, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi, jika basisnya sama dan operasinya di sini adalah penjumlahan, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Perlu diingat, basisnya harus sama. Contohnya, 4 log 8 ditambah 4 log 2. 4 dan 4 ini sebagai A. Basisnya sudah sama ya, jadi kita bisa pakai sifat 1. Nah, B-nya di sini adalah 8. 2 ini sebagai C. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. A log B kali C. A-nya tadi berapa? 4. Log B kali C. B-nya adalah 8. C-nya adalah 2. Sehingga 4 log 8 kali 2 adalah 16. Nah, sampai sini kita lihat basisnya 4. Numerusnya 16. Sehingga numerus ini kita ubah ke dalam bentuk 4 pangkat berapa yang hasilnya 16. Kenapa harus 4? Kenapa tidak 2? Karena kita menyesuaikan dengan bilangan basisnya. 4 log 4 pangkat 2. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, A log A pangkat N hasilnya adalah N. Sehingga 4 log 4 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Untuk sifat yang kedua adalah A log B dikurangi A log C sama dengan A log B dibagi C. Jadi, kalau ada operasi pengurangan dengan basis yang sama, bisa kita ubah ke dalam bentuk pembagian. Oke, contoh soalnya 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Jadi kita lihat dulu apakah basisnya sama. Ternyata basisnya sama, sehingga kita bisa menggunakan sifat kedua. Nah, di mana 100 ini sebagai B, 4 sebagai C, dan 5 ini sebagai A. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Berarti A-nya adalah 5, sehingga 5 log B-nya adalah 100 dibagi C-nya adalah 4. Nah, 5 log 100 bagi 4 adalah 25. Lalu kita ubah 25 menjadi 5 pangkat berapa? 5 log 5 pangkat 2. Sesuai dengan identitas trigonometri yang pertama, kalau ada bentuk seperti ini berarti hasilnya adalah N. N-nya adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2. Sifat yang ketiga yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, contohnya 2 log 64 sama dengan titik-titik. Di sini kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Jadi numerusnya ini kan 64 dan basisnya 2. Nah, kita ubah numerus ini ke dalam bentuk 2 pangkat berapa? Oke, kenapa harus 2 pangkat berapa? Kenapa tidak 4 pangkat berapa atau 8 pangkat berapa? Untuk memudahkan dalam memperhitungkan nantinya,
kita ubahnya ke dalam bentuk atau angka basisnya. Nah, sehingga 2 log 64 itu 2 pangkat berapa, ayo? Nah, 2 pangkat 6 ya. Nah, 2 pangkat 6. Setelah itu, kita lihat ke bentuk sifat. A log B pangkat N. Nah, sudah sama ya. 2 ini sebagai A, 6 di sini sebagai N, 2 di sini sebagai B. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam N dikali A log B. N-nya berapa? N-nya 6. Jadi 6 dikali A log B. A-nya berapa? 2. Log B-nya berapa? 2. Oke, sesuai dengan identitas trigonometri yang kedua, bahwa A log A hasilnya adalah 1, sehingga 2 log 2 hasilnya adalah 1. 6 dikalikan dengan 1 sama dengan 6. Kita masuk sifat yang keempat, yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M dibagi N dikali A log B. Jadi kalau ada perpangkatan seperti ini, pangkat numerus dibagi pangkat basis dikali A log B. Nah, contoh soalnya 8 log 32 sama dengan titik-titik. Basisnya adalah 8, numerusnya adalah 32. Nah, kalian ubah dulu 8 dan 32 ke dalam pangkat yang paling sederhana. 8 kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Oke, 2 pangkat 3. Log 32 kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 5. Nah, setelah itu hasilnya 5 dan 3 ini kita sesuaikan dengan rumus. 3 di sini sebagai N, 5 di sini sebagai M. 2 ini sebagai A, 2 sini sebagai B. Nah, sehingga rumusnya adalah M bagi N dikali A log B. M-nya berapa? 5 dibagi N. N-nya adalah 3 dikali A-nya adalah 2, B-nya adalah 2. Nah, kita ketahui bahwa 2 log 2 hasilnya adalah 1. Sehingga 5/3 dikalikan 1 sama dengan 5/3. Sekian dulu video kali ini. Kita lanjutkan sifat logaritma di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.